Adik-adik dan teman-teman, selamat hari Minggu. Adik-adik dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan penuh sukacita. Bertemu lagi dengan saya, Wiheltina Sikirit, dalam ibadah Minggu 30 April 2023. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat lagu pujian penyembahan Hatiku Percaya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu saya meminta kesediaan kepada adik dari kelompok baca Alkitab Angguri. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah hari ini. Berkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Jagai kami dan berkatilah kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Kita akan memuji Tuhan dengan beberapa lagu puji-pujian. Untuk itu kepada adik-adik dan teman-teman, persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dua lagu. Lagu pertama, Yesus Kekasih Jiwaku, dan akan dilanjut dengan lagu berikutnya, Aku Disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menembus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa firman. Untuk itu saya meminta kesediaan kepada adik dari kelompok baca Alkitab Pelayan 9 untuk membawa kita dalam doa. Kepada adik dipersilakan.
Teman-teman, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, beri hati kami supaya kami bisa mengerti dan menghormati cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik yang boleh membawa kita dalam doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh Sylvester Manufandu. Kepada kakak dipersilakan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali pagi hari ini kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam siaran sekolah minggu Pargi GKI Petrus Ambang di hari ini, tanggal 30 April tahun 2023. Kakak sangat percaya bahwa pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat, dipenuhi dengan sukacita karena dipelihara oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang juga kakak rasakan di sini dalam kehidupan kakak sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, kakak jadi teringat akan kisah seorang gadis muda yang bernama Gracia Epifania. Dia seorang gadis yang sejak lahirnya sudah divonis oleh dokter bahwa dia akan menjadi gadis yang bertumbuh tanpa penglihatan, atau dengan kata lain, dia akan menjadi gadis yang buta, tidak bisa melihat. Tetapi adik-adik, walaupun dengan keadaan yang terbatas, Gracia ini bisa bertumbuh, jadi besar, menjadi anak yang luar biasa. Walaupun dia buta, tetapi dia punya bakat lain yang Tuhan sudah siapkan, yaitu dia bisa bernyanyi, bisa bermain musik. Sehingga dengan kemampuannya ini, kemudian dia bisa rekaman dan dia terkenal dengan musik rohaninya. Mungkin nanti adik-adik bisa lihat di dalam siarannya di dalam YouTube ataupun di dalam TikTok tentang Gracia Epifania. Dia menyanyikan lagu yang mengatakan, walau ku tak dapat melihat. Lagu ini menjadi kesaksian luar biasa daripada Gracia kepada semua anak-anak Tuhan di atas dunia, khususnya di Indonesia ini, bahwa keterbatasan ataupun situasi yang kita alami walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi itu tidak bisa membatasi kita untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Bagian firman Tuhan di pagi hari ini juga mengajar kita bagaimana kisah orang-orang Israel di pembuangan di Babel. Tetapi ketika mereka mendengarkan surat yang dikirimkan oleh Yeremia, mereka kemudian dikuatkan. Walaupun situasi di Babel berbeda dengan situasi di negeri mereka sendiri di Israel, tetapi mereka tidak boleh menyerah. Mereka tetap hidup, berusaha, bekerja, dan melakukan segala hal. Maka mereka akan Tuhan buat berhasil di tempat di mana mereka berada. Adik-adik pun demikian. Adik-adik ketika dalam situasi yang tidak diinginkan ataupun kadang-kadang situasinya membuat kadang kita kecewa, jangan pernah kita menjadi kecewa, tawar hati, putus asa, bahkan menghabiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Itu tidak perlu adik-adik. Kita tetap kembali percaya kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan, dan mengembangkan apa yang kita bisa, mengembangkan kemampuan kita yang istimewa. Dan kakak percaya bahwa ketika kita bisa mengembangkan kemampuan kita, walaupun kecil, tetapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dialami juga oleh gadis muda yang bernama Gracia Epifania ini. Dia seorang gadis yang buta, terbatas. Tetapi dengan keadaannya itu dia tidak menyerah, tetapi justru dia percaya kepada Tuhan dan mengembangkan kemampuannya untuk bernyanyi.
dan akhirnya dia menjadi seorang penyanyi yang berhasil. Dia juga berhasil menjuarai beberapa lomba secara lokal, tetapi juga menjuarai lomba-lomba secara nasional. Walaupun dia seorang gadis yang terbatas, seorang gadis yang buta. Kakak percaya adik-adik pun bisa menjadi lebih luar biasa. Yang penting tetap percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Sehingga ketika kita bisa mengembangkan kemampuan yang kita miliki, maka di situ kita akan menjadi luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan bagi kita di pagi ini. Amin. Terima kasih kepada Kakak Sylvester yang boleh membawa kita dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan syukur, dan untuk mengiringi jalannya persembahan ini, saya mengajak kita semua untuk mengangkat lagu pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih Yesus menjadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih Yesus menjadi milikmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu saya meminta kesediaan dari adik kelompok baca Alkitab Rayon 4 untuk membawa kita dalam doa. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik yang telah membawa kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Untuk itu saya meminta adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita akan mengangkat lagu penutup doa Yabes dalam sikap doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ya adik-adik dan teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua menyanyikan lagu Selesai Sekolah Minggu. Dan di akhir lagu ini kita akan mengucapkan secara bersama-sama Salam Immanuel.